Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhaillah wa li syafaati rasulillah wa li karamati awliyaillah wa li musannifi hadhil kitabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa fikum fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-haditsul asyruna utawi kiku hadis kang nomor 20, hadis ke-20. Judule teng kitab niki Al-haya minal iman. Malu sebagian daripada iman. An Abi Mas'udin cinarita saking Abu Mas'ud Uqbah bin Umar al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu. Radhiya muga-muga ngridoni sapa Allahu Gusti Allah taala anhu marang Abu Mas'ud. Abu Mas'ud ini lebih dikenal dengan asma kunyahnya yaitu Abu Mas'ud al-Badri. Namun kata al-Badri di situ bukan berarti karena beliau mengikuti perang Badar. Namun karena beliau tinggal di dekat mata air yang sangat terkenal yang disebut sebagai mata air Badri. Nah, sehingga beliau dijuluki atau dikenal dengan nama Abu Mas'ud al-Badri. Beliau termasuk di antara gubernur di Kufah yang diangkat oleh sahabat Ali. Jadi rata-rata itu dari kemarin itu ya gubernur, ada yang menteri, ini yang namanya sumber-sumber hadis itu. Qala dawuh sapa Abu Mas'ud, qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nas, inna mimma teman tuhune iku setengah saking perkara adraka kang nemu ing ma sapa annasu menungso mingkala min nubuwati saking dawuh kenabian al-ula kang dingin. Di antara satu perkataan yang perkataan itu juga ditemui di nabi-nabi terdahulu selain Rasulullah. Apa perkataan tersebut? Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Idza lam tastahi arikalane ora isin sira, jika kamu tidak malu, fasna mongko agawe sapa sira ma ing barang sita kang karep sapa sira ing ma. Jika kamu tidak malu, maka silakan semaumu. Nah, ini hadisnya demikian. Jika kamu tidak malu, maka silahkan berbuat semaumu. Rawahu riwayatake ing hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari. Bukhari. Jadi atau urgensi dari hadis ini bahwasanya idza kana makna haya imtina'un nafsi an fi'li ma yu'a. Jadi kenapa sikap malu itu
bagian daripada keimanan, karena memang di dalam hadis ini itu memuat banyak hukum, hampir seluruh hukum termuat dalam hadis ini. Nah, yang dimaksud malu itu seperti apa? Apakah saya malu sama kamu? Aku kok malu dengan pimpinan? Aku kok malu mau ke sana? Bukan itu yang disebut malu di sini. Yang disebut malu adalah anal ma'mur bihi al-wajib wal mandub yustahi man tarakahu. Yaitu orang malu ketika tidak melakukan apa-apa yang diwajibkan atau disunahkan. Kemudian al-haram wal mahruh yustahi min fi'lihi. Juga sama, malu ketika melakukan hal-hal yang diharamkan atau dimakruhkan. Jadi kemaluannya di sana, kemaluannya. Kok kemaluannya ya? Malunya ya. Bahasanya angel ya. Rasa malunya itu di situ maksudnya. Rasa malunya di sana. Jadi bukan malu yang umumnya fitrah yang dimiliki perempuan. Biasanya kan perempuan memiliki sifat malu ya, seperti itu. Bukan itu. Yang dimaksud rasa malu di sini ada rasa malu orang hamba ketika melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, atau rasa malu seorang hamba ketika tidak melakukan yang diperintahkan oleh Allah. Nah, itu ya, jadi pahami ya. Jadi kalau nanti ketemu dengan hadis ini, maknanya ternyata demikian. Yang disebut malu itu adalah malu yang mendekati kata takwa sebenarnya, sama dengan kemarin. Nah, kemudian dalam satu redaksi hadis, kalau ini kan hadisnya menggunakan idza lam tastahyi. Ada yang menggunakan redaksi idza lam tastahyi, bukan tastahyi. Namun yang paling mutabar ya, yang paling afsah, paling banyak dipakai adalah menggunakan idza lam tastahyi. Kenapa? Karena mengikuti redaksi Al-Quran. Innallaha la yastahyi ayyuhallazina salama ba'udan fanfawqaha. Nah, redaksi yang bunyinya idza lam tastahi. Nah, tapi kalau yang di hadis ini menggunakan idza lam tastahyi. Nah, menggunakan ya, ada tambahannya. Idza lam tastahyi asna masyita. Nah, kemudian kira-kira apa yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis ini? Yang pertama, bahwasanya sikap malu itu dikatakan min turasil anbiya. Sikap malu adalah akhlak terpuji, warisan dari para nabi terdahulu. Makanya kita sebagai seorang santri tentunya wajib memiliki sifat malu yang seperti ini. Sifat malu yang diharapkan adalah bukan malu yang kita kenal seperti biasa, namun malu ketika kita tidak taat kepada Allah, malu ketika kita melakukan yang dilarang oleh Allah. Lu jelas. Kalau sikap malu itu dikatakan min rasul ya, adalah akhlak terpuji yang diwariskan orang nabi, maka kita para santri, yang menurut saya itu wajib memiliki sifat ini. Ya. Karena demikian, karena sifat malu ini mendorong seseorang untuk berbuat kebaikan, mendorong seseorang untuk langkah pada kemaksiatan. Sesuai dengan yang didhawuhkan oleh Kanjeng Nabi, bahwasanya sikap malu adalah bagian daripada jalan kebaikan.
Beliau dawuh al-haya lati ila bi khair, bahwasanya sikap malu itu tidak datang kecuali dia membawa kebaikan. Nah, makanya kita harus punya sikap malu yang seperti ini. Lalu pertanyaan kira-kira bagaimana caranya kita bisa memiliki sifat malu? Ada salah satu tokoh sufi, dia mengatakan bahwasanya kalau kita ingin mudah memiliki sikap malu yang menjadikan kita terbawa kepada kebaikan, kita akan melangkah kepada kebaikan yang disebutkan oleh Rasulullah adalah dengan banyak melihat nikmatnya Allah, sekaligus saat itu melihat kekurangan kita. Gimana? Melihat nikmatnya Allah, sekaligus saat itu juga kita melihat kekurangan amal. Misalnya kita akan memiliki rasa malu kepada Allah. Coba bayangkan betapa nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita setiap hari begitu banyak. Namun jarang kita melihat betapa sedikitnya amal yang kita lakukan. Maka sesungguhnya kalau kita menyadari satu sisi kita melihat nikmatnya Allah, begitu besarnya anugerah Allah, dalam sisi lain kita juga harus melihat betapa kurangnya kita beramal kepada Allah. Maka kalau kita sudah memiliki sikap ini, melihat secara langsung anugerah Allah sekaligus melihat amalan ibadah kita, insya Allah kita akan mampu memiliki rasa malu kepada Allah. Kemudian yang kedua bisa kita ambil pelajaran dari hadis ini adalah makna hadis. Ada 3 makna hadis yang diharapkan. Yang pertama adalah amar bi makna tahdid wal wa'id. Ada yang memahami bahwa hadis ini mengandung unsur ancaman. Artinya begini, hadisnya kan berbicara bahwa jika engkau tidak malu, maka silahkan berbuat semaumu. Bahasanya kan fasna'ma masyita. Mengartikan bahwa ini bagian dari bahan sama Allah, al-wa'id minallah. Dibahasakan secara mudah, silahkan berbuatlah mau, mesti nanti Allah akan memberikan balasan. Ancaman dari Allah. Kemudian makna yang kedua adalah amar bi maknal khabar. Kalau yang pertama dimaknai sebagai ancaman, yang kedua dimaknai sebagai pemberitahuan, informasi. Maksud bagaimana? Walakun lahu haya in hamaka fi kulli fahsya wa munkar. Barang siapa yang tidak memiliki rasa malu kepada Allah, maka dikatakan in hamaka, dia akan tenggelam dalam keasyikan, dalam perbuatan keji dan mungkar. Dia tidak memiliki rasa malu, tidak memiliki rasa malu kepada Allah, diberikan kebenaran seberapapun besarnya, karena tidak merasa malu. Dikatakan inna maka fi kulli fahsya wa munkar, maka dia akan tenggelam kepada nikmat buat keji dan mungkar. Orang-orang yang memiliki rasa malu pasti dia akan berbuat sesuatu yang akan terdorong untuk berbuat baik, terdorong melakukan ketaatan kepada Allah, terdorong untuk menghindarkan diri dari yang dilarang oleh Allah. Kemudian makna yang ketiga al-makna tsalits amara bi ma'nal ibahah. Hadis ini tidak menunjukkan ancaman, tidak menunjukkan suatu informasi, tapi menunjukkan kebolehan. Jika kamu tidak malu, maka silakan kamu berbuat semaumu, asalkan ada batasannya. Batasannya apa? Dikatakan wali anal fi'la ila lam yakun manhiyan syar'an kana mubahan. Apa perbuatan yang kita lakukan, sebebas kita yang kita lakukan, asalkan tidak bertentangan dengan
syariat, tidak ada syariat yang melarang dikatakan karena mubahan, maka termasuk di antara perkara yang boleh. Jadi dipahami ya, bahwa hadis ini bisa dimaknai sebuah ancaman. Jika kamu tidak malu maka silakan bertemu Allah akan membalas. Yang kedua dimaknai informasi bahwa orang-orang yang tidak memiliki rasa malu maka dia otomatis akan berbuat seenaknya. Dia akan asyik, akan senang, akan berbuat buruk. Kenapa? Tidak memiliki rasa malu. Informasi saja. Nah, yang terakhir adalah dikatakan kebolehan. Artinya apa? Ya kita boleh melakukan apapun. Jika kita tidak malu, maka kita boleh melakukan apapun. Silahkan. Asalkan catatannya tidak bertentangan dengan syariat, dikarenakan karena mubahan, maka disebut sebagai perkara yang mubah, perkara yang boleh. Jadi harus dipahami betul makna hadisnya satu persatu. Kemudian yang terakhir yang bisa kita ambil dari hadis ini, bahwasanya buah daripada rasa malu antaranya adalah al-ifah, yaitu kita akan terjaga dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Karena ini dikatakan bahwasanya rasa malu, sikap malu itu merupakan warisan para nabi. Maka tidak salah ketika para nabi mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Allah, karena mereka terdorong oleh rasa malunya ketika tidak taat kepada Allah, terdorong dengan rasa malunya karena ketika dia melakukan apa yang dilarang oleh Allah, malu. Sehingga salah satu bagian daripada buah rasa malu adalah al-ifah, yaitu kita senantiasa suci diri, senantiasa menjaga dari suatu keburukan. Nah, Kanjeng Nabi dawuh bahwasanya kullu ummati mu'afi, semua umatku itu akan dimaafkan, akan diampuni, kecuali satu orang, yaitu illal mujahirin, bukan muhajirin ya, illal mujahirin. Siapa mereka? Orang yang melakukan maksiat secara terang-terangan. Saya ulangi, bahwasanya Kanjeng Nabi dawuh kullu ummati mu'afi, semua umatku itu akan diberikan pintu maaf oleh Allah, illal mujahirin, kecuali mereka orang-orang yang secara terang-terangan berbuat maksiat. Kenapa mereka bisa berbuat maksiat secara terang-terangan? Kembali kepada hadis ini, bahwa mereka salah satu sebabnya adalah tidak memiliki rasa malu kepada Allah. Sehingga ini betul. Makanya ya buat semau. Lek orang tua ngomong sampean kan, sampean biyen aneh wit misalkan. Munggah ora mas dhuwur. Munggah sekalian. Nadanya nih. Tapi isinya isi perintah. Isinya kan perintah itu ya. Munggah sian sekalian sing dhuwur. Oh, tapi nadanya ini. Kira-kira ketika anak diberikan nasihat demikian oleh orang tuanya, tambah munggah apa malah mudun? Mudun. Kata-katanya perintah padahal ya. Wes munggah sekalian. Terus saya sampean wes ora balik sekalian. Wah alhamdulillah. Untuk balik ngomong tua kan di mana toh? Sampean diperintah wes lek ngono sampean kelakuanmu ora usah balik sekalian. Alhamdulillah rentuk balik ra apa-apa sing penting disangoni. Lu malah keliru sampean, malah maksudnya wong tua gue kon balik kon nang. Nah itu kira-kira sama dengan hadis ini, memberikan makna demikian. Jadi harus senantiasa memiliki sikap malu, karena sikap malu termasuk bagian dari akhlak yang terpuji
yang diwariskan oleh para nabi. Sehingga hadis ini mengatakan di antara salah satu nasihat ya min kalamin nubuwatil ula, dari orang-orang para nabi terdahulu adalah idza lam tastahyi fasna ma syi'ta. Ketika engkau tidak malu, maka berbuatlah semaumu. Dan rasa malu ini termasuk di antara akhlak yang terpuji yang akan membawa kita kepada jalan kebaikan. Sebagaimana didhawuhkan oleh Kanjeng Nabi, al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Bahwasanya rasa malu itu tidak akan mendatangi kita. La ya'ti illa bi khairin. Kecuali dia akan mengarahkan kita kepada sikap yang baik. Monggo durasi jam-jam hasalan. Al-hadithul hadi wal 'ishruna. Utawi kiku hadis yang nomor selikur, hadis 21. Judulnya al-istiqomah wal iman. Istiqomah dan iman. An Abi Amrin cinarito saking sahabat Abi Amrin wakila Abi Amroh wakila lan dengan dikake Abi Amroh. Ada yang mengatakan Abu Umar, ada yang mengatakan Abu Amroh. Sufyan bin Abdillah Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu. Yaitu Sufyan bin Abdillah Ats-Tsaqafi. Ats-Tsaqafi itu kalau di Indonesia Syekh Habib Syekh Ats-Tsaqafi itu Syekh ya, Habib Syekh ya. Syekh benar ya. Nah, Habib Syekh As-Segaf. Karena As-Tsaqafi benar. Kalau bahasa Arabnya As-Tsaqafi. Ahmad Al-Bar. Al-Bar termasuk dalam apa sebenarnya? Ahmad Al-Bar itu yang rock zaman tahun Ahmad Al-Bar. Bukan tahu ya jenenge. Al-Bar Ahmad Al-Bar. Penyanyi dangdut itu Muhsin Al-Atas. Nah, Muhsin Al-Atas. Ada namanya Muhsin Al-Atas. Saya baru tahu ya paham para habaib. Oh ternyata Al-Atas lagi. Berarti habaib gitu. Muhsin Al-Atas. Penyanyi dangdut itu. Penyanyi dangdut kawakan. Sampean kenal mungkin. Kenalkan sampean sapa? Cita-cita. Sampeyan saya itu ya Valen kenalnya gue ya dia Muhsin Al-Atas. Nah, Muhsin Al-Atas terkenalnya. Nah, Sufyan bin Abdillah Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu ini termasuk sahabat Rasulullah di zaman sahabat Umar. Dia juga termasuk di antara gubernur Kufah. Gubernur mana ya? Dia gubernur lagi. Dan hadis ini kan rawahu Muslim ini. Satu-satunya hadis yang diriwayatkan atau yang tercantum di dalam kitab Sahih Muslim. Yo iki tok hadise iki tok. Yang berasal dari Sufyan. Kalau kemarin kan banyak itu ya. Meriwayatkan 157 hadis. Anas bin Malik sekian ratus hadis, Abu Dzar sekian ratus hadis, Abu Hurairah 5.000 hadis. Kalau ini satu-satunya hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Sufyan bin Abdillah Ats-Tsaqafi yang terdapat dalam kitab Sahih Muslim. Nah, itu menurut Ibnu Abbas. Demikian. Qala nanti kapo Abu Amr qultu matur ingsun ya Rasulullah utusan Allah kulo aturi nudake tuan nudake panjenengan limarang ingsun fil islami ing dalam Islam qaulan ing dawuhan ya Rasulullah berikanlah aku satu perkataan dalam Islam atau satu nasihat di dalam agama Islam la as'alu kang
boten takon kula anhu saking kaulan ahadan ing wong suwiji ghaira kang sanesipun panjenengan yang tidak akan aku tanyakan kepada siapapun kecuali aku tanyakan kepada lalu nasihat ning Nabi kumbuk dinasihati satu perkataan dalam Islam yang tidak perlu aku tanyakan lagi kepada siapapun kecuali hanya cukup kepada engkau. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi Qul amantu billah Qul ngucap sira amantu iman sapa ingsun billahi kelawan Allah tsumastaqim mongko nuli istiqomah mongko nuli istiqomah sapa sira rawahu ngriwayatake ing hadis sapa Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim rawahu Muslim ya rawahu ngriwayatake ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Hadzal hadis min badi'i jawami'il kalim termasuk di antara hadis jawami'il kalim ya. Perintahnya dalam Al-Quran banyak terkait dengan istiqomah. Di antaranya adalah di dalam Al-Quran surah Hud ya. Kemudian ada surah Fusilat fastaqimu ilaihi wastaghfiru innalladzina qalu surahnya innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Itu perintah-perintah di dalam Al-Quran terkait dengan istiqomah. Di dalam Al-Quran sama ini, nadanya sama dengan ayat Al-Quran. Nah, bagaimana makna istiqomah? Satu, kalau menurut Abu Bakar Siddiq yang dimaksud istiqomah ya, dalam hadis ini sesuai dengan apa yang terdapat dalam Al-Quran. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu qul amantu billah tsumma istaqim. Kira-kira sama. Maksudnya lam yusyriku billahi syai'an. Yaitu ketika kita sudah mengatakan beriman kepada Allah, maka istiqomahlah. Istiqomah dalam arti lam yusyriku bihi syai'an. Tidak menyekutukan apapun ya, tidak menyekutukan apapun kepada Allah. Jangan sampai menyekutukan Allah. Lam yusyriku bihi syai'an. Tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Itu menurut siapa? Sahabat Abu Bakar. Menurut sahabat Abu Bakar. Nah, kemudian waruya an Umar bin Khattab innahu qara'a hadhihi al-ayah ala mimbar innal ladzina qalu rabbuna. Laman sahabat bin Khattab istaqim ala ta'atihi, maka taatlah pada Allah. Yang dimaksud istiqomah adalah istiqomah taat kepada Allah. Nah, istaqimu ala ta'ati. Istiqomah beribadah kepada. Wal muradu min hadhil aqwal al istiqomah ala tauhidil kamil. Yaitu istiqomah ketauhidan secara sempurna. Saya sudah mengatakan iman kepada Allah, maka istiqomahlah. Jangan menduakan Allah. Jangan menduakan Allah. Jadi harus istiqomah. Iman kepada Allah. Kalau menurut Imam Kusyairi, makna istiqomah, istiqomah darajatun biha kamal umur. Dikatakan bahwasanya istiqomah adalah termasuk derajat yang paling tinggi dan sempurna dalam Islam. Ini kalau menurut Imam Kusyairi. Kemudian Ibnu Rajab mengatakan bahwasanya al-istiqomah ya suluk siratal mustaqim, adalah jalan yang lurus wa huwa al-wadul qawim min ha'wijin minhu anhu yaminatan wa laysratan. Ora nengok kanan, ora nengok kiri. Istiqomah lurus, continue, terus menerus. Makanya makna istiqomah itu adalah jejeg ajeg. Aku wis ngomong iman kepada Allah, ya sudah. Saya istiqomah beriman kepada Allah. Saya tidak akan mengimani apapun kecuali hanya mengimani Allah. Dilakukan secara terus menerus. Sulukus siratil mustaqim, kata Ibnu Rajab.
maka bisa simpulkan bahwasanya sifat terus menerus ini bisa diterapkan dalam amalan ibadah apapun. Makanya kita sering mengatakan dungon Pak Yai muga iso ibadah kanthi di koma. Ora kok iman kanthi di koma, tapi ibadah. Istiqomah itu sulit-sulit mudah ya. Jadi kalau sudah ada tambahan kata terus, disitulah kita diuji untuk istiqomah. Kalau saya sampaikan kira-kira sholat berjamaah itu sulit apa mudah? Mudah. Tinggal kerungu suara adzan mustofa, langsung wudu, menuju ke masjid, sholat sunnah, ngenteni imam yang sudah sampai di mihrab, kemudian sholat berjamaah, kan gampang toh, kan gampang. Yang sulit itu ketika pertanyaannya kalau jamaah terus, nah itu baru istiqomah namanya. Kalau pertanyaan jamaah mudah enggak mudah, kalau jamaah terus itu yang perlu keseriusan. Itu yang sulit itu di sana. Kalau ada orang mengatakan berbuat baik itu mudah atau sulit, mudah. Kita tinggal punya sebagian harta, wah berbuat baik kepada orang lain, kita sedekahkan kepada orang lain kan mudah. Pertanyaannya ketika sedekah terus, itu sudah mulai menuju kepada istiqomah. Makanya labu min naqsin istiqomah, pasti ada kekurangan seseorang dalam istiqomah. Bahkan kan Nabi itu dawuh istaqimu walan tutiku, istiqomah kalian mampu, malah pengalaman ya istiqomah ora iso. Kanjeng Nabi dawuh seperti itu, istaqimu walan tutiku, istiqomahlah maka kamu tidak akan mampu. Sehingga kemudian dikuatkan dengan hasil lain, saddidu wa qaribu, berusahalah untuk benar, minimal mendekati, itu saja. Berusahalah untuk benar, minimal mendekati. Minimal mendekati. Kalau kita itu kepingin persis banget Kanjeng Nabi kan kangelan. Kanjeng Nabi tahajud setiap malam. Wah, kepingin persis Kanjeng Nabi kan kangelan. Tahajud setiap malam. Tapi minimal mendekati. Oleh Kanjeng Nabi setiap malam ya sembuh pisan. Kanjeng Nabi istighfar setiap hari itu kurang di 100 kali membaca istighfar. Oh, wis minimal kita mendekati Kanjeng Nabi lah. So, pilu tiap dino. Apa to membaca 3 kali setiap ada salat astagfirullahaladzim la ilaha illallah al qayyum wa atubu ilaih. Kan ping 3 kuwi. Astagfirullah. Berarti satu hari berapa kali? 15 kali kita membacanya. Saddidu wa qaribu. Kon persis banget Kanjeng Nabi yo angel. Tapi minimal mendekati. Ya Kanjeng Nabi itu kan figur secara sempurna bagaimana teladan keislaman. Kita mau mencontoh keseluruhannya bisa, tapi secara sempurna persis Kanjeng Nabi itu sulit. Biasanya persis Kanjeng Nabi sudah jadi Nabi. Ya, dalam hal sisi muamalah Kanjeng Nabi buatnya luar biasa. Makanya di antara dawuhnya Kanjeng Nabi, istaqimu walan tudiku, istiqomahlah maka kamu tidak akan mampu. Nah, ini istiqomah itu satu. Istiqomatul qalbi, ada yang menamai atau membagi istiqomah menjadi istiqomah hati. Ini kan terkait dengan hati tadi. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu, kan keimanan. Keimanan letaknya ada di hati. Tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Itu kan iman. Maka tasdik membenarkan dengan hati. Aku wis iman karo Gusti Allah, mongko kudu istiqomah.
istiqomahnya otomatis istiqomatul qalbi, istiqomah hati. Nah, kenapa demikian? Li'anal qalba huwa malikun wa anda wa huwa junuh. Hati itu barat bekerja, sedangkan anggota tubuh yang lain adalah prajuritnya. Ya. Fa istaqamal malik istaqama junuhu wa ri'ayahu. Ketika rajanya sudah istiqomah, maka otomatis prajurit juga rakyatnya itu akan istiqomah. Itu sudah otomatis. Makanya hatinya harus dibeneri terlebih dahulu. Istiqomahkan hati kita terlebih dahulu, nanti anggota badan yang lain yang dikatakan sebagai prajurit daripada hati itu, yang dikatakan sebagai rakyat daripada hati itu, maka akan mengikuti kemana hati itu akan istiqomah. Nah, itu kunci. Nah, Nabi kan dawuh toh, la wa inal jasadi mudghah iluha suha jasadu kullu idza fasada jasadu kullu alau hiya alqalbu. Ketahuilah bahwa di dalam jasad kita itu ada segumpal darah, ada segumpal daging. Ketika segumpal daging darah itu baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Ketika rusak, maka rusaklah seluruh jasadnya. Ala wahiya al-qalbu. Itulah yang disebut dengan hati. Kemudian selanjutnya, selain istiqomah hati, ada istiqomah lisan, yaitu istiqomah lisan. Istiqomah lisan itu karena Kanjeng Nabi dawuh, ya, Kanjeng Nabi dawuh begini, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqimu qalbuh wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqimu lisanuh. Tidak dikatakan seseorang itu istiqomah imannya hatta yastaqima qalbuh, ketika dia itu istiqomah hatinya. Seseorang tidak akan istiqomah hatinya ketika dia belum mampu istiqomah lisannya. Lisan ini merupakan cerminnya hati. Kalau lisan seseorang itu baik, itu menandakan hatinya juga baik. Kalau lisannya itu kotor, maka itu bisa menunjukkan bahwa hatinya juga kotor. Makanya selain istiqomatul qalb, istiqomah hati, juga kita diberikan nasihat agar istiqomah lisannya. Bagaimana caranya? Adalah dengan menjaga lisan kita sebaik-baiknya. Kanjeng Nabi pernah dawuh, qultu ma akhafu ma yakhafu alayya fa khudha bi lisani nafsi. Suatu saat Nabi tanyakan, ya Rasul, ma akhafu ma yakhafu alayya, yang paling engkau takuti ya Rasul. Kanjeng Nabi tidak menjawab apapun, fa khudha bi lisani nafsi, hanya memegang lisannya. Iki lho sing paling takut iki. Karena sebagaimana saya sampaikan kemarin, dengan lisan kita bisa menjadi mulia, dengan perkataan yang baik, dengan digunakan sebagai media untuk zikir, lisan kita gunakan untuk membaca Al-Quran, ya, itu jadi mulia. Tapi sebaiknya dengan lisan kita bisa menjadi yang lisan gunakan untuk berkata yang buruk, lisan kita gunakan untuk perkataan yang tidak baik, maka kita bisa menjadi hina karena lisan, juga bisa mulia karena lisan. Maka penting istiqomahkan lisannya. Kemudian selanjutnya fawaidul istiqomah. Ya, fawaidul istiqomah. Manfaat daripada istiqomah atau faidah istiqomah. Al istiqomah sabatun wantasar. Dikatakan istiqomah adalah keteguhan. Istiqomah adalah kemenangan. Ya, karena orang-orang yang sudah istiqomah otomatis dikatakan diberikan kabar gembira yang baik oleh para malaikat. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu
malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Diberikan kabar gembira. Wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Awliyaum fil hayati dunya wal akhirah. Wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Wah, kita berikan kabar gembira oleh malaikat. Orang-orang yang sudah mampu beriman kepada Allah, mengucapkan iman kepada Allah, lalu dia beristiqomah dengan keimanannya, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka malaikat turun. Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru, janganlah kalian sedih, janganlah kalian takut. Wa abshiru bil jannah, kalian diberikan kabar gembira adanya surga yang diberikan kepada kalian. Wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, yang dijanjikan kepada Allah untuk kalian. Maka istiqomah termasuk bagian daripada jalan seseorang mendapati surganya Allah. Beriman kepada Allah lalu istiqomah menjadi salah satu jalan kita mendapatkan kabar gembira mereka tentang surga yang dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang iman, orang-orang yang istiqomah. Lalu urgensi pentingnya hadis ini yang terakhir, ahamiyatul istiqomah, bahwasanya Nabi saja, orang yang dikatakan ibadahnya paling sempurna, itu diberikan nasihat, diberikan peringatan langsung oleh Allah, fastaqim kama umirta, istiqomahlah kamu wahai Muhammad, kama umirta, sebagaimana aku perintahkan. Ini kepada Rasulullah agar istiqomah. Sampai Ibnu Abbas itu menafsiri ayat ini, ma anzala ala Rasulillah fi jamil Quran ayatan kanat asyadda wal asyaqqa alaihi min hadhil ayah. Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya tidak ada ayat yang turun kepada Rasulullah yang sangat berat dirasa oleh beliau kecuali ayat ini. Ayat tentang apa? Tentang istiqomah, fastaqim kama umirta, dalam surah Hud ayat 112. Wa qala Rasulullah li ashabihi hina qalu qad asra ilaika asyaib, dikatakan bahwasanya Rasul, kenapa engkau cepat sekali tumbuh uban? Ini adalah kata tumbuh uban karena Hud dan ayat-ayat yang lain, karena membuat surah Hud. Lalu kemudian dikatakan oleh Imam Kusyairi bahwa ada seorang yang bermimpi bertemu Nabi fil manam. Ya Rasul, dulu engkau pernah mengatakan bahwasanya di antara sebab ubanmu mudah, ya, ubannya itu mudah ada di rambutnya. Itu kenapa? Kanjeng Nabi tidak menjawab apapun. Beliau hanya menyitir satu ayat, fastaqim kama umirta, yaitu terkait dengan beratnya perintah istiqomah. Maka inilah penyebab kenapa banyak sekali makalah yang mengatakan bahwasanya istiqomah turidul karomah, istiqomah itu bisa membawa kemuliaan. Maka saya nasihatkan, saya pesankan, sedikit atau banyak amalan yang kita lakukan, kita harus senantiasa mampu istiqomahkan. Sekalipun amalannya sedikit, tapi kalau kita mampu istiqomah, insya Allah akan membawa kemuliaan, kebaikan kepada kita. Saya tidak mampu istiqomah beribadah, saya hanya mampu membacakan satu ayat setiap hari. Yang penting istiqomah, insya Allah akan membawa kemuliaan. Aku tidak mampu salat malam, aku tidak mampu berpuasa, aku tidak mampu tahajud, aku tidak mampu berjamaah, aku hanya mampu berzikir kepada Allah. Ketika diistiqomahkan, insya Allah zikir itu akan menjadi kemuliaan. Setiap orang itu punya wirid. Wirid itu jangan diartikan hanya bacaan-bacaan kalimat thayyibah. Wirid itu perbuatan baik apapun yang diistiqomahkan itu wirid. Ada orang yang wiridnya itu ikhlas, ada orang yang wiridnya itu syukur,
Ada orang yang wiridnya itu sabar, yaitu wiridnya itu diistiqomahkan terus, maka insya Allah akan membawa kepada kemuliaan. Kan banyak macam-macam santri kan macam-macam juga nih. Enak wong sing menengan, enak sing sabar nemen, seneni yo sabar, enak sing ngamukan, macam-macam kan itu kan. Nanti istiqomahnya masing-masing. Jangan menganggap bahwa wah itu santri paling baik itu. Kenapa? Tahajudnya luar biasa. Oh, ndak mesti. Ndak mesti. Ada santri lain barangkali wiridnya adalah khidmah kepada Pak Yai. Ada santri lain yang khidmahnya mungkin setiasa kepada Pak Yai. Ada santri mungkin yang khidmahnya adalah sergap ngaji. Ada santri mungkin yang istiqomahnya adalah berjamaah. Ada santri mungkin yang istiqomahnya membaca Al-Quran. Jadi macam-macam. Tidak mesti sing paling ketok rajin, enggak. Macam-macam. Ada sing model santri menengan tapi ikhlas, dikongkon Pak Yai wis manduk terus pokoknya. Manut dawuh kiai. Wah, itu istiqomah yang luar biasa. Asalkan mampu menjadi wirid sehari-hari ya. Makanya saya katakan wirid jangan diartikan kita mengucapkan kalimat thayyibah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi apapun perbuatan baik yang sudah bisa kita lakukan setiap saat, maka bisa disebut sebagai wirid. Seorang pekerja yang mencari nafkah secara ikhlas untuk menafkahi keluarganya itu juga wirid. Seorang perempuan yang ikhlas membantu suaminya, ngopeni suaminya, itu juga termasuk wirid. Yang penting istiqomahnya itu. Wallahu a'lam bishawab. Kita bersama dengan membaca doa kafatul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.